Ini akibatnya ketika kalian itu sok jago ketika ditagih sama DC atau ditagih oleh pihak pinjol, padahal kalian itu sedang galbay pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah kisah sebenarnya yang ada nasabah yang curhat ataupun DM ke Instagram saya ketika beliau itu ditagih oleh DC pinjol dan dia sendiri melawan terhadap DC pinjol tersebut. Nah, ini yang akan terjadi. Di sini saya sendiri sambil nengok ke sini karena saya sambil buka DM-nya ya, teman-teman semuanya. Di sini ada tablet saya sambil membaca juga DM-an beliau, dan di sini beliau sendiri tidak berkenan untuk disebutkan namanya tapi diizinkan untuk dibuatkan video. Oke, di sini saya mau bahas ya. Jadi ketika kalian itu sok berani atau berani melawan DC, ternyata dampaknya itu sangat positif buat kalian. Dan ini justru hal yang saya kira saya wajibkan untuk semua nasabah yang galbay. Ya, yang telat bayar ini harus punya mental berani, atau kalau bisa sok berani di depan DC itu ya. Jadi jangan sok berani ke depan semua orang juga, di depan semua orang itu nanti bahaya, tapi sok berani aja di depan DC. Kayak contoh misalkan si abang ini diancam dengan yang namanya didatangin di rumah, terus dia sendiri sok aja datang ke rumah langsung. Saya tidak takut, sudah saya siapkan juga para warga di sini untuk nungguin kamu. Ini jawaban-jawaban seperti ini yang membuat mental DC itu semakin takut. Terus pertama, terus kemudian yang kedua juga sistem ngeledek ataupun kasarnya si meremehkan, merendahkan DC ini trik ampuh juga. Jadi misalkan si DC tersebut kan ngechat, saya akan mengancam keluarga kamu dan yang lain sebagainya, akan saya teror dan yang lain sebagainya. Teror aja kalau tahu nomor WA-nya, teror aja silakan, saya nggak takut, bodo amat. Kalau bisa kalian itu voice note dengan nada suara yang sedikit mengejek atau melawan atau merendahkan gitu ya, bodo amat gitu kan. Nada-nadanya bikin orang kesel, nada-nada orang seperti orang yang ngeledek lah, seperti apa, tergantung nada kalian seperti apa ya, gitu aja. Kapan kamu bayar? Ya kapan-kapan aja kalau punya duit gitu. Kalau nggak punya duit sih mau pakai bayar pakai apa? Mau pakai daun boleh. Kayak gitu aja, jawaban-jawaban nyeleneh, jawab-jawaban yang lucu-lucu aja, biar nanti ternyata hal tersebut ya, ini dampaknya katanya sekarang ini sudah nggak berani nagih lagi. Kalau ada nomor baru yang ngechat katanya itu dia selalu dibikin ledekan, ada chat baru yang ngancem dia ledek lagi, terus kalau ada dia ngancem dia ancam lagi. Jadi ini keren juga ya. Ini saya kira harus dilakukan oleh para nasabah yang lain juga, agar DC-DC tersebut sudah kapok nagih ke kalian dan akhirnya kalian itu bisa bebas. Ini sebenarnya hanya khusus ya, sebenarnya nggak semua orang juga punya keberanian seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian itu punya keberanian yang cukup, maka kalian boleh lakukan hal ini. Tapi kalau kalian nggak punya mental keberanian, saya kira lebih baik kalian ganti nomor HP, ganti nomor WA aja, reset HP kalian, ganti email kalian, itu jauh lebih baik ya. Tapi apakah boleh dicoba bang? Ya boleh-boleh aja, dan saran saya kalian harus punya mental yang kuat juga. Kalau mentalnya yang nggak kuat, yang saya takutkan adalah kalian malah justru kalian semakin takut, semakin grogi, semakin gemetar, semakin stres, semakin depresi, akhirnya kalian melakukan gali lubang tutup lubang, seperti itu ya. Jadi saran saya sih ya boleh sok jago di depan DC, boleh sok berani di depan DC, boleh sok paling keren, sok paling berani, sok paling cool di depan DC. Hanya depan DC aja. Kalau depan orang lain jangan, karena nanti bisa berbahaya juga, malah nanti dibenci banyak orang. Kalau dibenci DC sih syukur ya, jadi nanti DC nggak mau nagih lagi ke kalian gitu kan. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab atau bisa menginspirasi teman-teman semuanya kalau ada teroran ataupun dari ancaman dari DC. Oke, saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.